Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Jumat 22 Januari 2021, akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan oleh terdakwa Aziz Zulkarnain. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Kepada Majelis Hakim, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan atas nama terdakwa Aziz Zulkarnain. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi. Dan demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita panjatkan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Penuntut umum, apakah sidang sudah siap dimulai? Siap, Majelis Hakim. Penasihat hukum, siap? Siap, Majelis Hakim. Sidang pengadilan perkara pembunuhan nomor 123 garing PID.B garing 2020 garing PN.JKT.Sel Pengadilan Jakarta Selatan dengan terdakwa Aziz Zulkarnain bin Rojali. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara jaksa penuntut umum harap menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Baik, Majelis Hakim, kepada terdakwa Aziz Zulkarnain dipersilakan memasuki ruang sidang. Pada terdakwa dipersilakan duduk. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa, Pak Hakim. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Pak Hakim. Kepada penasihat hukum, apakah saudara benar penasihat hukum dari terdakwa? Benar, Yang Mulia. Silakan perlihatkan surat kuasa dan surat izin praktek saudara. Baik, Yang Mulia Hakim. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara ingin memeriksa surat kuasa dan surat izin praktek dari penasihat hukum terdakwa? Iya, Majelis Hakim. Prima Muri. Sebelum saya akan menanyakan identitas saudara, bisakah saudara memperlihatkan kartu identitas saudara? Bisa, Pak Hakim. Nama saudara? Aziz Zulkarnain, Pak Hakim. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap, Pak Hakim. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudara penasihat hukum sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah, Yang Mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan tersebut. Baik, Hakim Ketua Prima Muri. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Belum, Pak Hakim. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, untuk menjelaskan dakwaan sekali lagi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh terdakwa. Baik, Majelis Hakim. Prima Muri. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti? Sudah, Pak Hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara dan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, Pak Hakim. Dan saya serahkan semuanya kepada kuasa hukum saya.
Saudari penasihat hukum, apakah akan mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya, Majelis Hakim. Kami akan membawakannya saksi. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum? Kepada penasihat hukum, silakan dibacakan eksepsi saudara. Baik, Yang Mulia Hakim. Pre-memori. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah mengerti dengan eksepsi dari penasihat hukum? Mengerti Majelis Hakim. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan tanggapan atau eksepsi penasihat hukum? Majelis Hakim. Pre-memori. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti dengan isi tanggapan eksepsi dari jaksa penuntut umum? Hakim. Apakah saudara akan mengajukan keberatan terhadap tanggapan eksepsi dari jaksa penuntut umum? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Majelis Hakim. Saudara penasihat hukum, apakah saudari akan mengajukan keberatan? Iya, Majelis Hakim. Mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pasal 156 KUHP setelah penuntut umum membacakan tanggapan atas eksepsi. Selanjutnya, Majelis Hakim dapat membacakan putusan sela. Terima kasih. Baik, berdasarkan pasal 156 KUHP dan berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka pada saat ini majelis hakim akan melakukan musyawarah di ruang hakim untuk membuat putusan sela dan sidang diskor 2 jam. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Seluruh hadirin diharapkan untuk berdiri. Silakan Majelis Hakim. Skor dicabut, sidang dinyatakan dibuka kembali. Baiklah, sesuai musyawarah hakim, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan sela oleh majelis hakim kepada para pihak untuk mendengarkan baik-baik isi putusan sela ini. Memori. Saudara penasihat hukum, apakah sudah mengerti dengan isi putusan sela tadi? Mengerti, Majelis Hakim. Saudara jaksa penuntut umum, apakah menerima putusan sela yang telah dibacakan? Kami menerima putusan sela tersebut, Majelis Hakim yang terhormat. Kepada panitera untuk dicatat keberatan kepada saudara penasihat hukum. Baik, Majelis Hakim. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi? Siap, Majelis Hakim. Dengan 2 orang saksi. Silakan saudara jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi di muka sidang. Baik, Majelis Hakim, kepada saudara saksi 1, Rani Soraya, untuk memasuki ruang sidang. Selamat pagi, Pak Hakim. Saksi, selamat pagi, saudara saksi. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa, Pak Hakim. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Yes, Pak Hakim. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap, Pak Hakim. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara. Bisakah saudara memperlihatkan kartu identitas saudara? Bisa, Pak Hakim. Nama saudara? Rani Soraya, pre-memori. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Tidak, Pak Hakim. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil apa? Bersedia, Pak Hakim. Silakan kepada hakim anggota 2 untuk mengambil sumpah dari saudara saksi.
Baik, saudara saksi 2, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat dan dengan alami sendiri. Jika tidak, saudara akan dikenai sanksi pidana berupa pemberi sumpah palsu. Saudara bisa mengerti? Mengerti, Pak Hakim? Baik, apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Saya tidak kenal, Pak Hakim. Apakah saudara tahu dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu, Pak Hakim, untuk memberikan kesaksian tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Aziz Zulkarnain. Saudara saksi dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, saudara dapat melakukannya dengan tenang, dengan memberikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya, dan tidak usah takut. Serta saudari harus memberikan keterangan tentang apa yang saudari alami, dengar, dan dilihat sendiri tanpa ada tekanan. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada Hakim Anggota 2. Baik, Yang Mulia. Silakan. Kapan dan di mana pembunuhan itu dilakukan? Pada 30 November 2020, sekitar pukul 11 malam di Jalan Belimbing. Di mana keberadaan saudari saat pembunuhan itu terjadi? Saat itu saya sedang di jalan arah pulang ke rumah, tepatnya di Jalan Alpukat, tidak jauh dari lokasi terjadinya pembunuhan. Bisa saudara jelaskan kronologi terjadinya pembunuhan tersebut? Bisa, Pak Hakim. Tapi saya tidak tahu pasti kejadian awal pembunuhan tersebut. Pada saat saya sedang jalan pulang kantor, pukul 11 malam, saya mendengar ada orang teriak. Tapi saya tidak pedulikan karena setahu saya di daerah situ memang terkenal seram. Saya lanjutkan perjalanan saya menuju rumah, kemudian saya melihat seorang laki-laki sedang memegang pisau di tangannya. Dengan seorang lagi sudah berlumuran darah, tapi tidak sadarkan diri. Saya melihat dari kejauhan, kemudian saya berlari ke arah pos security dekat situ untuk meminta tolong. Baik. Berapa lama kira-kira saudara berada di lokasi kejadian? Tidak lama, Pak Hakim. Setelah saya melihat kejadian itu, saya bingung. Saya langsung lari ke pos security terdekat. Kebetulan ada 2 orang security yang lagi jaga malam. Kemudian saya menghampiri korban yang tinggal sendiri di TKP. Cukup, Yang Mulia. Baik, pada Hakim Anggota 1, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ya, Hakim Ketua. Silakan. Apakah sama sekali tidak ada orang lewat di TKP selain Anda? Karena jam 23.00 belum terlalu larut ya. Tidak ada, Pak Hakim. Karena memang di sana selalu sepi. Karena memang di situ juga banyak rumah-rumah yang masih kosong. Karena termasuk perumahan baru juga dan masih banyak tanah kosong juga di sana. Jadi jarang sekali orang lewat jalan situ. Baik, saudara saksi. Saya rasa sudah cukup, Hakim Ketua. Baiklah, Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah masih ada mengajukan saksi lagi? Masih ada 1 saksi lagi, Majelis Hakim. Baik, Saudara Jaksa Penuntut Umum harap memanggil saksi selanjutnya ke muka sidang. Majelis Hakim kepada saudara saksi 2, Prita, untuk segera memasuki ruang sidang. Selamat pagi, Saudara saksi. Pagi Pak Hakim. Selamat pagi Pak Hakim. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa Pak Hakim.
Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Siap, Pak Hakim. Saudara saksi siap mengikuti persidangan? Siap, Pak Hakim. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara. Bisakah saudara perlihatkan identitas saudara? Bisa, Pak Hakim. Nama saudara? Agus Santoso, Pak Hakim. Baik, apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Tidak, Pak Hakim. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia, Pak Hakim. Silakan kepada hakim anggota 2 untuk mengambil sumpah dari saudara saksi. Baik. Saudara saksi, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya. saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik. Perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengan dan alami. Jika tidak, saudara akan dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa mengerti? Mengerti, Pak Hakim. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Saya tidak kenal, Pak Hakim. Apakah saudara tahu dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu, Pak Hakim, untuk memberikan kesaksian tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Aziz Zulkarnain. Saudara saksi, dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, saudara dapat melakukannya dengan tenang. Dapat memberikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya dan tidak usah takut. Serta saudari harus memberikan keterangan tentang apa yang saudari alami, dengar dan dilihat. Saudari tanpa ada tekanan. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 2. Baik, Yang Mulia. Silakan. Melanjutkan kesaksian, saudari saksi pertama. Bagaimana kronologi kejadian tersebut yang saudara saksikan sendiri? Waktu itu saya sedang jaga malam. Saya melihat saudara saksi 1 lari dari ujung jalan. Saya menghampiri dia. Dia menceritakan apa yang dia lihat. Lalu saya menghampiri lokasi dan hanya melihat seseorang perempuan sudah tergeletak berlumuran darah. Saya memanggil warga untuk meminta tolong dan menghubungi pihak kepolisian. Baik. Lalu bagaimana Anda mengetahui wajah si pelaku? Pihak kepolisian meminta salah satu warga yang rumahnya pas di sebelah TKP untuk mengecek CCTV dan jelas kejadian tersebut terekam oleh CCTV. Selebihnya pihak kepolisian yang melakukan tugasnya. Baik. Apakah saudara kenal dengan korban? Saya tidak kenal, Pak Hakim. Karena saya juga baru bekerja 2 bulan di sana, Pak Hakim. Baik. Apakah korban dan terdakwa merupakan warga sana? Kalau terdakwa saya kurang tahu, Pak Hakim. Tapi kalau korban beberapa kali saya melihat selalu lewat jalan itu. Tapi saya tidak tahu korban tinggal di mana. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup, Yang Mulia. Baiklah, saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara ingin mengajukan pertanyaan? Iya, Majelis Hakim. Silakan. Saudara saksi 2, apakah korban selalu pulang sendirian? Ya, Pak. Sebelum kejadian itu terjadi, apakah ada tanda-tanda mencurigakan di daerah itu? Dan apakah ada orang asing yang masuk ke wilayah perumahan di sana?
Tidak ada, Pak. Karena perumahan itu masih baru, jadi masih banyak akses untuk masuk ke sana. Apalagi di perumahan itu ada jalan tembus ke perkampungan. Untuk penjagaannya juga belum maksimal. Seperti portalnya juga belum sepenuhnya aktif. Saya hanya melakukan patroli aja setiap malam. Itu, Pak. Menurut kami, hal ini semakin jelas Yang Mulia. Terdakwa memang melakukan pembunuhan. Menurut bukti rekaman CCTV, juga sudah jelas terdakwa memang melakukan pembunuhan. Baiklah, saudara penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Saya ingin menanggapi Majelis Hakim. Silakan. Dalam rekaman CCTV tersebut, itu juga terlihat jelas bahwa korban yang menyerang terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim. Terdakwa di sini hanya berusaha membela dirinya yang terus-terusan dipukul oleh korban. Tetapi terdakwa membawa senjata tajam. Untuk apa terdakwa membawa senjata tajam? Untuk menemui korban. Mohon dipertimbangkan Majelis Hakim. Baik, kepada penasihat hukum, apakah mau menanggapi kesaksian lain? Untuk sekarang cukup Majelis Hakim. Baik, sebelum mengakhiri pemeriksaan, apakah ada sanggahan dari terdakwa? Ada, Pak Hakim. Kalau begitu, saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang dan silakan mengambil kembali kartu identitas saudara. Baik, Pak Hakim. Terima kasih. Saudara jaksa penuntut umum, apakah masih akan mengajukan saksi lagi? Cukup Majelis Hakim, dari kami hanya 2 saksi saja. Lalu saudara penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan saksi? Iya, Majelis Hakim. Dari kami akan mengajukan seorang saksi, dan kebetulan hari ini juga telah hadir. Baik, kepada saudara penasihat hukum, harap memanggil saksi. Baik, Majelis Hakim. Kepada saksi 3 dipersilakan masuk ke ruangan sidang. Baik, selamat pagi saudara saksi. Pagi Pak Hakim. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa Pak Hakim. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat Pak Hakim. Apakah saudara siap mengikuti persidangan kali ini? Siap Pak Hakim. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara. Bisakah saudara memperlihatkan kartu identitas saudara? Bisa Pak Hakim. Baik, nama saudara? Prita. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Tidak Pak Hakim. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia Pak Hakim. Baik, silakan kepada hakim anggota untuk mengambil sumpah dari saudara saksi. Baik. Saudara saksi, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya. saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik. Perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat dan alami sendiri. Jika tidak, saudara akan dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa mengerti? Mengerti Pak Hakim. Baik, apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Saya mengenalnya Pak Hakim, terdakwa teman saya. Apakah saudara tahu dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan kali ini? Tahu Pak Hakim untuk memberikan kesaksian tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Agus Zulkarnain. Saudara saksi dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, saudara dapat melakukannya dengan tenang, dapat memberikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya dan tidak usah takut. Serta saudara harus memberikan keterangan tentang apa yang saudara alami, saudara dengar dan saudara lihat tanpa adanya tekanan.
Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 2. Baik, Yang Mulia. Silakan. Karena tadi saudara menyebutkan bahwa terdakwa adalah teman saudara, berarti saudara tahu hubungan terdakwa dengan korban. Setahu saya, korban adalah mantan pacar adik terdakwa. Saya tidak tahu pasti hubungan keduanya. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Terdakwa selalu tertutup mengenai masalah pribadinya. Kami berteman cukup lama, tapi kami tidak pernah membicarakan masalah pribadinya. Tahu saya, terdakwa orang yang baik, sayang dengan keluarganya. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya semenjak bapaknya meninggal dan harus membiayai ibu dan adiknya. Semenjak adiknya sakit, saya sudah jarang sekali terdakwa. Hanya komunikasi sesekali melalui WhatsApp dan hanya menanyakan kabar. Sakit apa adiknya kalau boleh tahu? Saya kurang tahu Pak Hakim, karena terdakwa tidak pernah cerita. Baik. Sudah berapa lama adiknya sakit? Saya kurang tahu pasti. Saya sudah tidak bertemu terdakwa sekitar 2 bulanan. Oh, begitu. Baik, kalau begitu saya rasa cukup dari saya, Hakim Ketua. Baiklah, ada pertanyaan? Hakim anggota 2? Tidak ada, Pak Hakim. Baik. Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada beberapa pertanyaan Pak Hakim Ketua. Silakan. Kalian berteman, apakah saudara tidak pernah mengunjungi rumahnya untuk menjenguk adiknya? Saya tidak tahu rumahnya. Terdakwa tertutup sekali mengenai hal itu. Apakah Anda tidak pernah bertanya? Terdakwa tidak pernah menjawab jika saya menanyakan hal itu ataupun keluarganya. Setiap kami pulang bareng, terdakwa hanya ingin diantar sampai dengan gapura saja. Apakah tidak ada perilaku yang aneh dari terdakwa? Tidak ada Pak Jaksa. Saya juga kaget kenapa bisa terjadi seperti ini. Setahu saya, terdakwa orang yang sangat paham dengan agama. Dia tidak mungkin melakukan hal tersebut. Baiklah, sudah cukup hukum ketua. Hakim Ketua. Baik. Saudara penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin menambahkan saja, Majelis Hakim. Dan ini juga sudah mendapatkan persetujuan dari pihak terdakwa untuk menceritakannya. Baik, silakan. Mengenai keterangan saksi tadi, bahwa memang benar adik terdakwa mengalami depresi berat, sehingga masuk ke dalam penyakit gangguan kejiwaan. Dan sudah sekitar 3 bulan ya, Majelis Hakim mengalami gangguan tersebut, sampai dengan kejadian ini terjadi. Sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Pelita Harapan. Hal itu diakibatkan karena adiknya disakiti secara fisik oleh korban, Majelis Hakim. Terdakwa sudah berusaha menghubungi korban, awalnya untuk menyelesaikan secara baik-baik. Kemudian korban justru malah memberikan ancaman kepada keluarga terdakwa. Lalu terdakwa berusaha untuk menghampiri korban pada malam itu, niatnya untuk bercerita. Tetapi korban justru malah memukul wajah terdakwa, sehingga terjadilah hal seperti itu yang terekam dalam CCTV tersebut, Majelis Hakim. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum dan saksi atas pernyataannya. Pernyataan tersebut akan kami jadikan dasar pertimbangan. Pada saudara saksi boleh meninggalkan ruang sidang dan mengambil kartu identitas saudara. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Apakah saudara terdakwa siap untuk diperiksa akan keterangannya? Siap, Pak Hakim. Baik, pemeriksaan terdakwa akan saya serahkan kepada hakim anggota. Baik. Bisa saudara jelaskan secara singkat dan jelas awal mula terjadinya pembunuhan tersebut? Seperti yang sudah jelaskan penasihat hukum saya, kurang lebih seperti itu kejadiannya. Saya tidak berniat untuk membunuhnya. Saya berusaha untuk membela diri saya karena memang awalnya saya hanya ingin berbicara dengannya tentang adik saya. Saya ingin meminta pertanggungjawaban korban atas apa yang telah korban lakukan kepada adik saya. Korban tidak mau mendengarkan perkataan saya. Wajah saya ditonjok sebanyak 3 kali,
Lalu saya berusaha menghentikannya, tapi tenaganya kuat sekali. Lalu saya refleks mengeluarkan senjata tajam yang saya bawa. Baik. Lalu untuk apa saudara membawa senjata tajam jika memang niat awal Anda adalah berbicara dengan korban? Hanya untuk berjaga-jaga saja Pak Hakim. Karena adik saya selalu cerita kalau korban sangat temperamen dan jago berkelahi juga. Apakah saudara kenal baik dengan korban di luar dari cerita adik saudara? Tidak Pak Hakim. Bahkan pada saat korban masih bersama adik saya tidak akrab. Hanya bertemu sekitar 3 kali saja Pak Hakim. Lalu, bagaimana Anda bisa mempercayai adik Anda yang mengalami depresi tanpa tanya langsung oleh rekan dekat korban tentang korban yang temperamen dan sudah menyakiti adik Anda secara fisik? Dari sebelum adik saya sakit, dia sudah sering menceritakan tentang korban kepada saya. Tapi awalnya saya tidak mau ikut campur, jadi saya biarkan. Sampai terakhir adik saya sempat disakiti secara fisik dan psikis oleh korban sampai mengalami sakit jiwa dan harus dirawat di rumah sakit jiwa, saya meminta pertanggungjawaban secara material. Karena biaya untuk rumah sakit jiwa tidak sedikit, sedangkan saya penghasilan pas-pasan. Saya tidak tega melihat ibu saya terus menangis Pak Hakim. Baik. Jadi, apakah saudara yakin tidak ada unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban? Demi Tuhan Pak Hakim, kalau korban tidak menyerang saya duluan, saya tidak akan melakukan hal tersebut. Saya refleks karena saya terus-terusan diserang. Saya rasa semua itu jelas terekam oleh CCTV. Baiklah, kalau seperti itu, saya rasa cukup Yang Mulia. Baik, Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak ada Yang Mulia. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk terdakwa? Ada Pak Hakim, saya ada beberapa pertanyaan untuk terdakwa. Baik, silakan. Kekerasan seperti apa yang korban lakukan pada adik saudara? Banyak cerita. Keberatan Majelis Hakim. Adik saya selalu ada luka memar di badannya, mulai di tamparan. Adik saya juga sering sekali diancam jika menceritakan hal tersebut. Apa ancamannya dan kejahatan psikis yang Keberatan seperti apa Majelis yang Hakim. dilakukan korban terhadap adik saudara? Keberatan Majelis Hakim. Saya rasa hal-hal yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum terlalu bersifat pribadi Majelis Hakim untuk ditanyakan di sini. Baik, keberatan diterima. Baik, silakan dilanjutkan saudara penasihat hukum. Terima kasih Majelis Hakim atas pertimbangannya. Saudara terdakwa memang menghilangkan nyawa korban Majelis Hakim. Namun dalam hal itu kami yakin bahwa ada unsur ketidaksengajaan di dalamnya. Karena pun terdakwa berusaha untuk membela diri. Hal itu sudah jelas terekam pada CCTV yang ada di TKP Majelis Hakim. Untuk itu, kami mohon dipertimbangkan keterangan terdakwa. Sekian dari kami Majelis Hakim. Terima kasih. Baik, saudara Aziz Zulkarnain selaku terdakwa, apakah ada tambahan atau sanggahan dari saudara? Saya ulangi, saudara terdakwa Aziz Zulkarnain, apakah ada tambahan atau sanggahan dari saudara? Tidak ada Pak Hakim. Apakah saudara bersedia untuk dipanggil kembali ke persidangan jika kami masih membutuhkan keterangan saudara? Saya bersedia Pak Hakim. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti. Untuk itu, mohon kepada petugas keamanan untuk membawa barang bukti di hadapan persidangan. Silakan kepada jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum untuk memeriksa barang bukti. Pre-memori. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat tuntutan? Siap Majelis Hakim. Saya persilakan saudara jaksa penuntut umum untuk membacakan surat tuntutannya. Terima kasih Majelis Hakim. Pri memori.
Apakah saudara terdakwa telah mengerti isi tuntutan tersebut? Nah, Hakim. Apakah saudara keberatan atau tidak terhadap surat tuntutan tersebut? Saya serahkan semuanya kepada penasihat hukum saya, majelis hakim yang terhormat. Bagaimana saudara penasihat hukum? Saya persilakan saudara penasihat hukum untuk membacanya. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Pre-memori. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Apakah saudara mengerti dengan surat pembelaan atau pledoi yang telah dibacakan penasihat hukum? Mengerti. Betul. Baik, sesuai dengan agenda, sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan kepada saudara terdakwa, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum agar menyimak dan mendengarkan putusan ini. Pre-memori. Apakah saudara terdakwa, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum sudah mengerti dengan putusan ini? Mengerti, Majelis Hakim. Majelis Hakim. Baik, kepada para pihak yang merasa keberatan terhadap isi putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.